Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa wala amma ba'd. Pemirsa sahabat As-Nabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada acara kesayangan kita, yaitu Balalajaran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad kita, yang hari ini insyaallah ada di halaman 7 atau masih pada halaman 7 pada baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Qala wal'iyadu billahi in kunta minad dawabi. Semoga Allah melindungi engkau tidak termasuk golongan hewan. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Fala ta'man intiqalaka min zawiyatid dari ila hawiyatin nari. Maka janganlah engkau merasa aman akan perpindahanmu dari alam dunia ini menuju jurang api neraka. Waruwiya annal Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan bahwa al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala u'tiya, beliau diberi syurbata ma'in baridin, minuman air dingin. Fa'akhadal qadha, kemudian beliau mengambil gelas itu, wa ghusyiya alaih, lalu jatuh pingsan, wasaqata min yadihi, maka jatuhlah gelas itu dari tangan beliau. Falamma afaqa, ketika beliau sadar, qil, beliau ditanya, ma laka ya Aba Sa'id, kenapa engkau wahai Abu Sa'id? Qal, Al-Hasan al-Basri menjawab, zakartu umniyata ahlin nari yaquluna li ahlil jannah. Aku teringat akan keinginan-keinginan penduduk neraka yang mereka berkata kepada penghuni surga, an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah, tuangkanlah kepada kami sedikit air atau dari sebahagian yang diberikan rezeki oleh Allah kepada kalian. Pemirsa, Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan nasihat beliau kepada murid beliau. Pada terusan ini beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar murid beliau tidak dimasukkan kepada golongan hewan ad-dawab, yang kemarin pada pertemuan kita sebelumnya adalah gambaran daripada keadaan rohani seseorang yang buruk, atau gambaran keadaan seseorang di dunia dan di akhirat nanti.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang beliau jadikan sebagai dalil, mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Kenapa? Karena binatang diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Sementara manusia diberikan nafsu dan sekaligus diberikan akal, yang dimana syariat menjadi mukallaf, taklif terhadap mereka ketika ada punya akal atau kesadaran akal. Karena itu dalam syarat-syarat ibadah mesti orang yang akil, yang berakal. Nah, kalau manusia diberi akal yang mestinya bisa mengendalikan nafsu syahwatnya, maka kalau tidak digunakan akal untuk memahami ayat-ayat Allah, panca indera lainnya, mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang seperti itu diumpamakan, dimisalkan oleh Allah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Dan mereka ini dari dunia akan berpindah menuju jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mereka menganggap kesuksesan di dunia itu sama dengan kesuksesan di akhirat. Kebahagiaan dunia sama dengan kebahagiaan akhirat. Ternyata menurut Allah tidak seperti itu. Banyak kasus yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu diberikan jabatan tinggi di dunia dan barangkali itu dianggap kesuksesan atau kebahagiaan, tetapi ternyata di akhirat tidak. Qarun diberikan harta yang berlimpah, sejadi itu dianggap sebagai kesuksesan atau kebahagiaan, tapi ternyata menurut Allah tidak. Karena itu akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu mesti akan mendekatkan kita kepada Allah, yang pada akhirnya kita selalu menjadikan semua apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan menjadi pelajaran yang mesti membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali membawakan contoh yang lain, di mana ada seorang pribadi yang indah rohaninya, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Dan beliau ketika diberikan satu gelas minuman itu airnya segar, bisa jadi kita mengenalnya es, bisa jadi kita mengenalnya jus. Tapi ketika beliau pegang gelas itu membuat beliau pingsan. Dan setelah sadar ditanya, kenapa sampai membuat Anda semacam itu? Ternyata rohani beliau yang sudah tinggi dapat menangkap bagaimana keadaan-keadaan manusia di akhirat, termasuk keadaan penduduk neraka ketika meminta sesuatu kepada penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pribadi yang indah, yang mengamalkan akan ilmu, kemudian mendapatkan hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya mudah-mudahan pelajaran yang
singkat dari Al-Imam Al-Ghazali yang membagi tubuh kita ada dua hal. Satu sifatnya jasmani, kemudian yang kedua sifatnya rohani. Jasmani dan rohani kita adalah satu kesatuan yang tentu harapannya seperti doa-doa kita yang kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, terhindar dari nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minta radha, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.